kenalan dulu nih. Ini sama bapak siapa Pak? Pak Adi. Pak Adi ya. Ya. Dengan bapak siapa Pak? Salam kenal, Asep Setiawan Pak. Ya. Pak Andri ya. Pak Andri rencana mau nanam paneli atau mau jual nih Pak ini? Nanam mungkin ya. Mau nanam ya? Saya kira mau jual nih. Iya nanam hasilnya jual. Iya. Jadi nanam dulu ya baru jual ya. Oke. Jadi kita sahabat-sahabat mau belajar tadi udah kunjungan ke kebun modern ya Pak ya? Ya. Udah lihat-lihat ya. Jadi sebelumnya udah lihat-lihat ke kebun modern sahabat-sahabat. Dan sekarang mau belajar di kebun sistem standar. Jadi gimana tajarannya itu pakai tiang hanjuang ada. Dan pakai kecebreng ya. Juga ada. Oke. Nah ya yang seperti ini. Jadi beliau rencana mau pakai tumpang sari sama kapol ya Pak ya. Nah seperti ini ya. Ini sistem hanjuangnya. Dan ini sistem ininya ya. Oke. Mungkin di Bapak ada pertanyaan Pak. Bisa sampai berapa meter kalau dibiarin? Dibiarin ya. Kalau untuk bagusnya ya kan kita ada buah super ya. Buah super itu Pak itu besar sama panjang. Ya. Minimal 15 cm ya. Ya. Nah kalau untuk super Pak, kalau saya pribadi Pak di komunitas sahabat Cikidang, tapi gak tahu kalau sahabat-sahabat. Jadi tergantung kita kalau tersediana untuk nutrisi Pak. Jadi kalau misalkan kalau Bapak sistem tanam seperti akar di tengah kita turunkan itu bisa di 50 meter juga bisa. Yang seperti itu yang saya tadi udah lihat 12 tahun partner saya budidaya dan itu hasilnya sampai 52 kilo per pohonnya. Itu luar biasa ya. Dan sahabat-sahabat bisa lihat nanti di slide atas itu fotonya itu satu pohon ya hasilnya 52 kilo ya di depan rumah. Nah jadi kalau misalkan kalau mau sistem seperti modern itu Pak, kalau saya itu dimaksimalkan itu di 10 sampai 20 meter. Karena kan terlalu panjang juga, kadang ada juga yang 1 meter gitu misalnya buahan. Karena kalau terlalu panjang, nih contoh ya Pak ya. Ini di sini ya Pak ya. Nah nanti saya panjangkan ke sini, nih akar kan nggak ada Pak. Ya. Nah kalau terlalu panjang ke sana, jadi kan nutrisi kan cuma ngambil di sini aja Pak, di bawah ini ya. Nah nutrisinya cuma di sini ya. Nanti si nutrisi itu dibagi-bagi ke semua, ke batang dan ke semua nanti habis sama buah. Tumbuhan batang gitu ya. Iya, nanti ke buah. Jadi kalau terlalu banyak otomatis gak tercover. Ke buah. Otomatis nanti buahnya nggak bagus, nggak super. Maksimal, ya. Tapi kalau untuk super nanti makanya kalau sedikit kan maksimal ya. Ya. Nah, tapi kecuali kalau di sini nanti Bapak turunkan di sini ada akar, jadi menambah ya. Ini contoh. Ambil nutrisi. Ya betul, pintar. Nah di sini ya, kalau di sini ngambil nutrisi ke bawah, nah bisa lah panjangan di setiap 5 meternya atau 10 meternya ada ke bawah turun akarnya. Boleh seperti itu Pak. Hanjuang seperti ini ya Pak ya. Ini kalau Bapak mau nanam hanjuang ya jaraknya ya Pak ya. Jadi usahakan ini menyatu Pak. Jadi biar nanti seperti ini dia aman. Nggak terlalu jauh. Iya. Beda kalau seperti itu. Karena kan dia cuma daun segini aja nih. Dan kalau mau yang seperti itu nanti jadi ngarang kadak ya. Ini dibiarkan aja si pucuk ini Pak ya. Dibiarkan nanti kalau udah ada seratnya di sini udah tua dipotong nanti jadi cabang 2 atau cabang 3. Ya. Jadi kayak gini. Dia buat penopangnya batang paneli tersebut. Ya. Oke Pak. Jadi rencana mau tanam sistem biasa, sistem modern Pak. Modern kayaknya. Modern alhamdulillah ya. Jadi kalau modern sistemnya nggak rumit sih sebenarnya. Ya. Jadi bisa perawatannya bisa kalau sibuknya tuh nggak tiap hari gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin di Bapak? Ini hamanya biasanya apa nih? Nah untuk hamanya Pak kalau malam hari itu biasa ada ulat, Oh, ada. Nah kalau misalkan jam segini itu, nah kebetulan ada juga nih, ya. Nah ya. ya. Nah dia kadang memakan pucuk juga Pak. Oh, Ya. Dia terus bekicot Pak di malam hari itu. kecap. Iya. Cuman untuk perawatannya bisa disemprot pakai bawang putih ya Pak ya untuk inseksidanya, untuk racunnya. Jadi dia mencegah jadi setiap dilakukan setiap sore hari gitu. Karena di pagi hari itu sampai siang hari itu kadang kadang hamanya hampir gak ada gitu. Seperti itu. Kalau mau lebih bagus lagi untuk perangsang akar nanti ditambah sama bawang merah Pak.
Zatnya kan bagus bawang merah itu untuk akar, menumbuhkan akar juga, dia nanti ke bunga dia agak panas gitu ya, seperti itu. Oke, jadi mudah ya Pak budaya panel ini. Kalau ini batang utama Ya. yang tanah putus Ya, ke atas masih bisa tumbuh ya. nah masih bisa tumbuh Pak ya, seperti itu. Jadi biasanya itu ini seperti ini kan sama ayam ya, Nah, dicakar. Nah gak apa-apa, nanti tumbuh lagi, turun lagi seperti itu. oh, masih bisa ya. Iya, nah kalau misalkan udah turun ke bawah, nanti ada lakukan penyiraman, dia lebih berkembang lagi akarnya di bawah. Kebetulan kan ini kering ya, udah mulai kemarau nih, seperti itu. Itu kelebihannya paneli Pak gitu. Jadi walaupun bawahnya putus, tapi dia nggak mati. Akarnya yang turun. Iya, Ininya akarnya. iya akar. Ini akar baru ya turun nih ya. Mm-mm. Ini akar baru nih. Kalau putusnya. Iya. Nah dikasih ya eta aja nanti sabut kelapa. Itu untuk menjaga kelembaban mungkin ya. Iya, kelembaban juga, dia makanan juga. Jadi kelembaban, menjaga akar, makanan juga Pak. Fungsinya banyak Pak sabut kelapanya. Iya. Seperti itu. Pemupukan berapa kali sebulan atau interval pemupukan? Untuk dari tanam ya, dari tanam sampai kita nanti hasil ya. Dari yang bagusnya itu pemupukan Pak untuk di komunitas Sahabat Pele Cikidang ya. Itu ada berbeda-beda Pak ya petani. Jadi kita anjurkan kalau kita pribadi, pertama kita tanam gitu pakai tanam murni Pak. Setelah 2-3 minggu kita kasih pupuk Pak, itu 2-3 on atau 1 kilo paling banyak ya. Ditabur dijarakin ya Pak ya. Iya. 10-15 cm dari pohon bibit. Nah nanti setelah 3 bulan atau 5 bulan dipupuk lagi Pak, sekitar 3-5 kilo. Nah di situ bisa juga mau pakai pupuk toko, silahkan gitu. Nah untuk penyemprotannya mau pakai bawang putih bawang merah silahkan, ada juga yang buat daun itu ada ya, seperti Super Trobos dan dari NASA ada apa banyak gitu ya produknya, seperti itu. Cuman kalau kami ada juga sahabat-sahabat yang tanam tanpa pupuk ya, seperti tadi kan yang penting akarnya terlindungi dan dia kebutuhan airnya juga pas, dia maksimal ya, dan subur Pak. Dan cuman buahnya emang gak sebanyak yang dipupuk Pak, yaitu kemalamnya sih sebenarnya ya. Ini juga baru pemupukan sekali, ini kotoran kambing Pak ya. Seperti ini batangnya, asal akarnya tidak ini aja. Penyiraman harus tiap hari atau gimana? Kalau untuk bibit pertama Pak tanam itu 2 hari sekali, 2 hari sekali. tiap pagi. Oh, nggak boleh tiap hari gitu ya, tidak boleh terlalu sering gitu. Jangan nanti kalau busuk kan belum tumbuh akar. Kalau udah tumbuh nanti, kalau udah dewasa, kalau gini dia tahan air, tahan panas Pak ya, minimal di 50% tahan dia. Cuman kalau misalkan kalau masih bibit itu kan belum tumbuh akar, belum ini ya, nggak tahan. Kalau dia terlalu biasanya kalau setek sih kalau terlalu banyak air basah dia busuk kayak gitu. Kecuali udah tumbuh akar gitu ya. Betul banget Pak. Tumbuh akar, kalau udah tumbuh akar dia butuh air banyak juga, nutrisinya. Jadi kalau kelebihan juga nggak jadi matak gitu, nggak jadi masalah. Oke. Seperti itu aja Pak ya. Dan nah untuk pelindungnya Pak bisa pakai apa aja ya? Ya kalau di sini kan banyak hewan. Kalau misalkan di Bapak di sana, kalau di gunung nggak ada hewan, nggak ada apa, di sini kan ayam ya, hamanya itu dicakarin gitu ya. Oh iya. Kalau misalkan di ini gak usah pakai ginian sih, gak usah dilindungin, ini gak usah pakai asbes. Ini terserah mau pakai genteng, mau pakai biasa mau pakai gini juga sahabat-sahabat. Seperti itu. Oke. Rumput-rumput liar gini ngeganggu nggak? Kalau lebih bagus sih Pak dibuangin ya. Ya. Ini kebetulan sih belum sempat juga. Ini karena kalau kotoran kambing itu 1 minggu 2 minggu itu cepat banget Pak. Jadi tumbuhnya. Nah kalau lebih bagus sih dibuangin, dia menjaga biar ulat tidak biasanya kan mengundang ulat juga nih gini. Ya, ya. Juga yang keduanya kan nutrisi yang kita kasih otomatis diambil juga sama ginian gitu ya, sama rumput kan.
seperti itu, harus lama diambil gitu. Kalau kecuali berbeda kalau misalkan udaranya nih panas nih, ini misalkan pohon-pohon kecembrang kadang kan musim kemarau ini pada daunnya pada ini ya rontok. Nah itu jangan dibuang ininya biar menjaga akar. Kalau di akar kena panas nanti kan mati ya. Jadi keringan. Kalau ditutupi, iya. Akar gitu ya. Betul, apalagi kalau misalkan di kemarau ini apa namanya nggak ada otomatis kepanasan gitu. Cuman kalau misalkan kalau ada rumput liar yang di situ otomatis kan menjaga Pak. Ngebantu ya. Ngebantu. Iya. Jadi tergantung kondisi ya. Iya betul banget, tergantung kondisi. Ini saya udah melakukan penyetekan yang ini. Dan kalau sahabat-sahabat nih kalau udah tumbuh kayak gini nih jangan kaget sih. Jangan ini langsung dibuang aja. Kalau mau bunga ya, kecuali kalau mau pertumbuhan nanti dibuang aja lagi. Ya tekniknya seperti itu aja, ya semuanya udah dibuang. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح